Wow, waduh. Lumayan nih, kita mau lihat nih. Abang nelayannya udah mulai melakukan penyelaman. Jadi dia nih sebelum ambil kerang atau sebelum dia harus nyelam dulu nih, yang kedalamannya kurang lebih 5 sampai 10 meter dengan skill yang ada. Jadi memang bener-bener nih skill yang dipunya nih. Oke, kameramen gue udah standby. Gue lagi cari posisi dulu sebentar karena agak cukup ngeri-ngeri juga. Karena kita beneran di tengah laut, bukan di tengah mall. Aduh, oke. Gue jadi ikut megangin karena kita lagi cari posisi dulu yang asik. Wah, tuh kita lihat tuh ya, itu bapak nelayannya tuh dia udah nyelam tuh. Jadi dia itu nyelam untuk memastikan jaring-jaring kerangnya itu yang bisa dicopot dan yang siap untuk dipanen. Ini nggak terlalu dalam karena tadi dia udah nyelam dan ini masih di permukaan. Kayaknya dia lagi proses mau panen, tapi gua nggak berani nyelam ya kan. Jadi gue dari atas aja ya. Mudah-mudahan gambar gue mewakili eh, pe- ingin tahuan teman-teman nih. Ada, sorry ya. Kita liatin dari atas aja karena ini posisi yang menurut gue sudah lebih aman ketimbang tempat yang tadi ya. Oke, ini kita lihat. Oke, tuh prosesnya jadi nyelam gitu ya teman-teman ya. Jadi bagan, kalau nelayan di sini sebutnya bagan, atau ini bisa dipakai juga buat mancing sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau ada yang mau mancing atau sewa perahunya untuk mancing, biasanya juga dialihkan ke tempat ini gitu ya. Oke, oke tuh. Jadi kurang lebih kayak gini, ini cuma bambu-bambu yang ditancepin di laut laut dan bawahnya itu kayak tadi tuh cuma jaring-jaring tali yang udah ditebar. Gue lagi menyaksikan nih, seru banget sih kayaknya. Tapi sayangnya gue nggak berani turun. Aduh, ini benar-benar harus punya skill yang luar biasa nih, karena kalau enggak, waduh, wah, 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 wah. Prosesnya masih on proses, kita masih lihat tali-talinya lagi mulai dicopotin. Jadi dicopotin tali-tali jaringnya itu diikat di masing-masing di apa namanya di bambunya. Oke, itu kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat prosesnya. Oke, dan lumayan repot ya, lumayan repot. Jadi kalau selama ini kita cuma tahu cara makannya nih, gue kasih tahu nih sama kalian, ini loh prosesnya. Lo harus berani kebagan pastinya. Aduh, aduh. Dan kerang hijau tuh enaknya buat diapain aja sih, nanti gue kasih tahu ya. Tentunya teman-teman udah tahu lah ya, kerang hijau tuh menu enaknya diapain aja. Sebenarnya gue lebih pengen tahu prosesnya sih, proses dari ngambil, ngebersihin sampai dijual di pelelangannya tuh. Uh, Oke, itu udah siap-siap ditarik. Kayaknya kita udah siap-siap mulai diambil. Ini udah mulai ditarikin ya. Oh, jadi ini, oke, oke. Wah, ternyata gini, ternyata oke. Jadi dia bergerumbul, bergerombol gini ya. Oke, kita lihat lagi ya. Oke. Wow, dan tadi kan kita udah lihat tuh ya proses kerang hijau yang diangkat tuh dari dasar laut ke atas. Dan gue tadi sebut jaring ya. Jadi gue lebih sebut jaring tuh karena lebih nyaman aja sih sebenarnya. Ini cuma tali-tali aja nih, kayak gini nih. Jadi ini nih ada, dia perikat ya. Jadi perikat. Jadi nanti dia ditebar tuh, digantung-gantungin di
dasar laut kurang lebih 5 meteran. Jadi digantung di bagan 5 meteran ke bawah tuh dia. Nanti digantung tuh ada sekitar 15 sampai 20 ikat nih. Jadi kurang lebih kurun waktunya 5 bulan. Tapi sekali panen itu ya satu ikat ini juga bisa menghasilkan berapa kintal ya kan ya. Aduh. Ya udah deh, kita lihat lagi ya proses lainnya seputaran kerang hijau. Yuk.